Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu hasil investasi reksadana di aplikasi Bibit. Apakah saya mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian? Sebelum kita masuk ke video pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video investasi lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di aplikasi Bibit. Nah, di aplikasi Bibit ini kita itu bisa berinvestasi reksadana, teman-teman. Kita bisa berinvestasi reksadana dengan rekomendasi robo atau memilih reksadana sendiri. Untuk cara kita membeli reksadana itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di aplikasi Bibit, silakan dengan mengklik link yang ada di deskripsi video. Kemudian jangan lupa untuk gunakan kode undangan punya saya, yaitu YouTuber, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Begitupun saya juga akan mendapatkan cashback Rp25.000. Nah, di sini bisa kita lihat ada saldo cashback saya Rp350.000. Nah, saldo cashback ini bisa untuk kita gunakan berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit ini. Itu sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Kali ini kita akan membahas hasil investasi saya di aplikasi Bibit ini. Apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Oke, di sini kita klik saja di portofolio ini, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman, nilai portofolio saya ada 20 juta. Kemudian di sini saya lagi mengalami kerugian yaitu Rp409.000 atau minus 1,99%. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman, ada dana tabungan, dana pensiun, umroh, dan juga link aja. Nah, di sini kita juga bisa berinvestasi reksadana di aplikasi link aja. Itu sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Oke, di sini kita akan bahas kenapa saya mengalami kerugian. Kita akan lihat di dana tabungan ini, teman-teman. Di sini ada 18 reksadana, kita klik saja. Nah, di aplikasi Bibit ini ada 3 jenis reksadana, teman-teman, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan juga reksadana saham. Nah, di sini saya sarankan buat teman-teman investor pemula untuk berinvestasi yang reksadana pasar uang saja, teman-teman. Kenapa? Karena risikonya lebih rendah ketimbang reksadana obligasi dan reksadana saham ini. Oke, di sini kita akan lihat yang reksadana pasar uang terlebih dahulu. Di sini saya investasikan 2.400.000, kemudian untuk reksadana obligasi di sini 1 juta, kemudian untuk reksadana saham di sini saya investasi 9.700.000. Nah, di sini saya itu mengalami kerugian Rp440.000 atau setara dengan minus 3,24%. Dari total nilai portofolio saya yaitu 13 juta rupiah, teman-teman. Oke, di sini kita klik yang pasar uang ini. Nah, oke teman-teman, di sini bisa kita lihat untuk reksadana pasar uang di sini saya mengalami keuntungan yaitu Rp34.697 atau setara dengan 1,45%. Nah, di sini bisa kita lihat ada reksadana majoris pasar uang syariah Indonesia. Di sini saya investasikan Rp510.000 dan alhamdulillah saya mengalami keuntungan Rp8.586. Kemudian begitupun untuk Manulab Dana Kas Syariah, di sini saya mengalami keuntungan 4.000. Kemudian BNI AM Dana Lancar Syariah, di sini 5.800. Kemudian di sini Sucor Invest Syariah Money Market Fund, di sini saya mengalami keuntungan Rp15.000. Jadi di sini semakin besar nilai investasi kita, semakin besar juga nilai keuntungan atau nilai kerugian yang akan kita alami, teman-teman. Nah, di sini bisa kita baca pasar uang, jenis reksadana yang investasinya ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang, antara lain obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito bank, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, di sini kalau kita rasa keuntungan kita ini sudah cukup, bisa untuk kita jual, teman-teman. Kita klik saja di sini. Untuk cara kita menjual reksadana itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan untuk ditonton ya. Oke, di sini kita kembali saja. Sekarang kita lihat untuk yang reksadana obligasi. Kita klik saja, teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah saya juga mengalami keuntungan sebesar
Rp31.564 atau setara dengan 3,16%. Di sini ada majoris suku negara Indonesia. Di sini saya mengalami return 14.000. Kemudian Future Invest Bond Fund di sini saya mengalami keuntungan Rp17.000. Nah, di sini untuk reksadana obligasi adalah jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada efek yang memberikan obligasi seperti surat utang atau obligasi. Oke, ini untuk reksadana obligasi. Sekarang kita kembali, kita lihat untuk reksadana saham, teman-teman. Nah, di reksadana saham di sini saya mengalami kerugian, teman-teman, yaitu Rp507.000 atau minus 4,96%. Di sini bisa kita lihat ada reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah, saya mengalami kerugian 48.000. Kemudian untuk reksadana Simas Syariah Unggulan, saya mengalami kerugian 411.000. Kemudian untuk BNP Paribas Pesona Syariah, Rp466. Bahana Primavera 99 kelas G, 33.000. Dan di sini untuk Future Invest Equity Fund, di sini saya mengalami keuntungan 5.000. Nah, di sini ada yang mengalami keuntungan, ada juga mengalami kerugian. Seperti ini. Ini saya mengalami keuntungan dan di sini ada juga saya mengalami kerugian. Nah, di sini bisa kita baca juga untuk reksadana saham ini adalah jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk yang reksadana saham di sini saya banyak mengalami kerugian ya, ketimbang mengalami keuntungan. Kita kembali saja. Selanjutnya kita lihat yang dana pensiun. Kita lihat di sini ada total investasi saya 6.700.000 dan di sini alhamdulillah mengalami keuntungan Rp33.000. Coba kita klik teman-teman. Di sini ada 5 reksadana, dipecah lagi menjadi 3, pasar uang, obligasi, dan saham. Kita lihat yang pasar uang. Oke, di sini untuk yang pasar uang cuman ada satu reksadana, yaitu Future Invest Syariah Money Market Fund. Di sini alhamdulillah mengalami keuntungan 3.600. Kita kembali, kita lihat yang obligasi. Di sini cuman ada satu reksadana, yaitu majoris suku negara Indonesia. Alhamdulillah saya mengalami keuntungan Rp93.000. Selanjutnya untuk yang saham di sini ada 3 reksadana dan di sini ada yang mengalami keuntungan, ada juga yang mengalami kerugian. Oke, di sini kita kembali. Selanjutnya kita lihat yang terakhir yaitu yang umroh ini. Di sini ada 2 reksadana. Kita lihat saja. Di sini 2 reksadana yaitu ada Future Invest Syariah Equity Fund dan Batavia Dana Saham. Di sini untuk yang Batavia mengalami kerugian 5.000, untuk yang Future mengalami keuntungan Rp1.000. Oke, di sini kita kembali. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan ya, dari resiko yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Di sini untuk reksadana pasar uang rata-rata saya mengalami keuntungan, kemudian untuk obligasi di sini ada mengalami keuntungan, ada juga mengalami kerugian. Sedangkan untuk yang reksadana saham di sini rata-rata saya mengalami kerugian. Tapi ketika saya mengalami keuntungan di sini nilainya lebih besar ketimbang keuntungan dari reksadana pasar uang. Jadi yang untuk reksadana saham ini high return high resiko, artinya keuntungan lebih besar dan kerugiannya juga akan besar. Sedangkan untuk yang pasar uang di sini keuntungannya kecil, tapi di sini pasti akan mengalami keuntungan karena di sini reksadana pasar uang, teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula saya sarankan untuk kita berinvestasi yang reksadana pasar uang saja ya, agar kita mengalami keuntungan. Kalau kita sudah paham tentang reksadana, barulah kita bisa mencoba yang reksadana saham ini agar keuntungan kita lebih besar. Oke, di sini kita kembali saja. Nah, di sini kita lihat performa portofolio ini, teman-teman. Kita klik. Di sini saya itu mulai berinvestasi di Desember 2020 ya, teman-teman. Sekarang itu di September 2021. Nah, di sini bisa kita lihat performa portofolio saya mengalami kenaikan ya, teman-teman. Kemudian alokasinya. Di sini saya itu banyak investasi yang saham, yaitu 54%. Kemudian untuk obligasi 33%, untuk yang pasar uang 13% saja. Nah, di sini bisa kita lihat juga teman-teman, untuk yang pasar uang di sini saya investasi 2.600.000 dan di sini alhamdulillah mengalami keuntungan Rp39.000.
Kemudian untuk yang obligasi saya investasi 6.600.000, di sini alhamdulillah mengalami keuntungan Rp124.000. Kemudian untuk yang saham di sini saya investasi 10.900.000 dan di sini mengalami kerugian Rp574.000. Oke, di sini kita kembali saja teman-teman. Nah, jadi itulah hasil investasi saya di aplikasi Bibit ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran investasi lainnya, itu ada di playlist YouTube video saya. Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ini. Sekian video sekali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.